Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmah dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah yaitu Manajemen Humas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, kali ini saya akan menyampaikan judul materi yaitu Memahami Public Relation secara konseptual. Dapat kita ketahui bahwa public relation akan memberikan dampak bagi kita, tidak hanya ketika kita bekerja di lembaga ataupun perusahaan manapun, tapi konsep kehidupan public relation ini bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan personal. Artinya bahwa tahap demi tahap, proses kegiatan tujuan dan syarat perilaku dari seorang public relation officer ketika kita memanfaatkan menjadi bagian dari diri kita, inilah yang sebenarnya menjadikan ciri kesuksesan untuk kita melangkah dan melakukan apapun bentuknya dalam kehidupan kita. Baiklah, mari kita lihat ada 4 istilah yang muncul. Pada dasarnya orang beranggapan 4 istilah itu sama, tetapi pada dasarnya konsep dari keempat istilah tersebut berbeda masing-masingnya. Apa saja 4 istilah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Istilah yang pertama yaitu marketing. Marketing pada prinsipnya orang sekarang menyebutnya yaitu pemasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa marketing itu yaitu proses membuat masyarakat atau orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan ataupun kita ketika ingin memperkenalkan itu kepada mereka. Nah, untuk apa? Untuk melakukan proses lebih panjang dan biasanya pada organisasi yang lebih besar atau yang menghasilkan produk, biasanya mereka melakukan riset pasar, melakukan analisis mencari pelanggan yang ideal, dan definisi itu pada akhirnya juga menjadi amat luas yang menjelaskan bagaimana proses marketing itu sendiri dan pemasaran dalam istilah banyak yang disebut proses pengembangan produk, metode distribusi, kemudian melakukan penjualan produk barang atau jasa tersebut. Dan terakhir barangkali melakukan periklanan. Jadi problem dalam marketing ini ialah marketing ini lebih memfokuskan kepada meyakinkan orang lain bagaimana caranya produknya itu terjual. Istilah yang kedua yaitu advertising. Advertising dalam artian istilahnya yaitu sebuah penyajian pesan atau materi atau bentuk komunikasi sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi atau seseorang kepada masyarakat atau publiknya. Namun penyajian materi atau pesan ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang persuasif. Nah, seringkali kita lihat bahwa pengertian advertising ini diartikan sebagai jasa periklanan dengan memiliki tujuan utama yaitu mempromosikan sebuah produk atau barang atau jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Seringkali kita lihat bahwa advertising itu diartikan sebagai jasa periklanan yang mana memiliki tujuan utama yaitu untuk mempromosikan sebuah produk barang atau jasa yang sedang dijual oleh perusahaan tersebut. Istilah yang ketiga yaitu branding. Kata branding sudah berkembang, yang mana dari hanya sekedar artian merek, nama dagang dalam suatu produk barang atau jasa, ataupun perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari merek itu sendiri, seperti nama dagang, logo, termasuk juga ciri visual lainnya. Sekarang, konteks branding itu sudah berkembang atau beralih menjadi citra kredibilitas karakter pesan dan juga persepsi dan anggapan di benak konsumen.
Istilah yang keempat yaitu public relation. Jika kita sudah melakukan ketiga istilah tadi, yaitu marketing, advertising, dan branding, maka mereka menjadi satu kesatuan dalam public relation. Perlu kita ketahui bahwa public relation ada satu proses yang sangat terkenal, yaitu dari Martens, yang mana ia mengidentifikasikan ada 4 step yang diberi nama RISE, yang merupakan model deskripsi dari proses public relation itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama yaitu R yang berarti research, yang kedua yaitu A yang berarti action, dan yang ketiga yaitu C yang berarti communication, dan yang keempat yaitu H yang berarti evaluation. Pekerjaan seorang public relation atau PR di sebuah lembaga, di setiap organisasi, pekerjaannya amatlah sangat tidak mudah. Bahkan, besar kecilnya sebuah lembaga, hidup matinya sebuah lembaga, nyawanya sebuah lembaga, sangat ditentukan oleh PR itu dalam sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Artinya kalau kita bawa ke diri kita sendiri secara personal, maka hebatnya kita sangat ditentukan oleh seberapa piawainya ilmu PR yang ada dalam diri kita sendiri, seberapa carenya ke PR-an kita. Karena dapat kita ketahui bahwa kegiatan dari seorang PR itu sendiri sangatlah tidak mudah. Makanya di negara maju, di negara-negara yang hebat, di negara yang luas, itu posisi dari PR itu sendiri hampir sama atau selevel dengan pimpinan tertinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa public relation ini merupakan satu hal yang menjadi cikal bakal keberhasilan di setiap organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga di negara-negara maju, negara-negara yang hebat, menempatkan pekerjaan public relation ini menjadi posisi yang sangat tinggi. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.